Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Tasya dengan NIM 25 dengan NIM 2522147 dari kelas Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Arsitektur dan Strategi Digital Marketing dalam meningkatkan daya saing bisnis. Mengapa saya menggabungkan dua materi ini? Karena pada era digital saat ini perusahaan tidak hanya memiliki produk yang bagus. Perusahaan juga membutuhkan sistem manajemen yang baik agar strategi pemasarannya berjalan dengan efektif. Misalnya kita melihat Shopee, Tokopedia, bahkan UMKM di sekitar kita. Mereka bukan hanya rajin membuat konten di media sosial, tetapi membagi tugas serta merencanakan sistem yang jelas. Jadi keberhasilan pemasaran digital tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh manajemen organisasi. Selanjutnya materi yang saya bahas yang pertama menjelaskan konsep manajemen arsitektur, kedua memahami konsep digital marketing strategi, ketiga mengetahui hubungan antara manajemen organisasi dengan pemasaran digital. Yang keempat yaitu menjelaskan penerapan kedua konsep dalam bisnis. Yang kelima itu menganalisis contoh penerapan pada UMKM perusahaan. Yaitu yang pertama yang dibahas yaitu manajemen arsitektur adalah kerangka atau sistem yang digunakan organisasi dalam mengelola seluruh sumber daya agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuannya yaitu menentukan arah organisasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mempermudah koordinasi antar divisi, mendukung pengambilan keputusan, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Komponennya yaitu ada strategi perusahaan, struktur organisasi, sistem kerja, budaya organisasi, dan teknologi dan sumber daya manusia. Yaitu ada fungsi manajemen arsitektur. Memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah sebagai dasar dalam menyusun strategi perusahaan. Kemudian mengatur pembagian tugas agar setiap divisi mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu juga berfungsi mengawasi jalannya organisasi melalui proses evaluasi dan pengendalian. Manajemen arsitektur juga membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, terutama perkembangan teknologi. Dengan adanya sistem manajemen yang baik, perusahaan akan lebih efisien, produktif, dan mampu bersaing dalam kompetitor. Berikutnya yaitu ada digital marketing strategi. Digital marketing strategi adalah pemasaran yang memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan produk, membangun hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Tujuannya yaitu meningkatkan brand awareness, menjangkau pasar lebih luas, menarik pelanggan baru, serta meningkatkan penjualan. Berikutnya yaitu ada komponen digital marketing. Dalam digital marketing terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu STP, yaitu segmentation, yaitu membagi pasar berdasarkan usia, lokasi, dan gaya hidup. Yang kedua yaitu targeting, menentukan konsumen yang akan dilayani, dan yang ketiga yaitu positioning, yang membangun citra produk di benak konsumen. Selain STP, terdapat juga marketing atau 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Kemudian ada konten marketing yang berfokus pada pembuatan konten menarik, sosial media marketing yang memanfaatkan media sosial, serta digital advertising seperti Instagram dan Google.
Berikutnya yaitu ada hubungan kedua materi arsitektur dengan digital Jika kita marketing. lihat, Jika kita lihat, kedua materi ini sebenarnya saling manajemen berkaitan. Manajemen arsitektur berfungsi mengatur bagaimana organisasi bekerja, sedangkan digital marketing merupakan strategi pemasaran yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Contohnya, sebelum membuat promosi di Instagram, perusahaan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab membuat konten dan siapa yang mengelola media sosial, serta bagaimana evaluasi hasil promosi dilakukan. Artinya, digital marketing tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya manajemen baik. Berikutnya yaitu implementasi dalam bisnis. Bagaimana penerapannya? Yang pertama yaitu perusahaan menetapkan tujuan bisnis, misalnya meningkatkan penjualan sebesar 20%. Kemudian, perusahaan menyusun struktur organisasi agar setiap karyawan memiliki tugas yang jelas. Setelah itu, menentukan target pasar dan memilih platform digital yang sesuai. Misalnya targetnya maka platform yang paling efektif adalah Instagram dan TikTok. Tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi berdasarkan data penjualan maupun insight media sosial. Selanjutnya yaitu strategi digital marketing untuk UMKM. Sebagai contoh, saya mengambil UMKM Kopi Nusantara. Targetnya pasarnya itu mahasiswa dan generasi Z. Pionirnya yang dibangun adalah kopi lokal berkualitas dengan harga yang terjangkau. Strategi yang digunakan antara lain membuat video pendek di TikTok, mengunggah konten Instagram Reels, bekerja sama dengan influencer lokal, serta membuka toko di Shopee. Strategi ini bertujuan meningkatkan brand awareness sekaligus meningkatkan penjualan. Berikutnya yaitu faktor keberhasilan. Agar strategi tersebut berhasil, terdapat beberapa faktor pendukung. Yang pertama adalah kepemimpinan yang baik, kedua struktur organisasi yang jelas, ketiga SDM yang memiliki kemampuan di bidang digital, dan yang keempat yaitu pemanfaat teknologi, kreativitas dalam membuat konten konsisten, mengunggah konten dan evaluasi berdasarkan data. Jika seluruh faktor tersebut dijalankan dengan baik, maka peluang keberhasilan strategi pemasaran akan semakin besar. Berikutnya yaitu integritas materi. Slide ini menunjukkan hubungan antara kedua materi. Manajemen arsitektur menjadi fondasi organisasi melalui perencanaan strategi, pengelolaan SDM, dan pemanfaat teknologi. Selanjutnya, digital marketing menjadi media untuk memasarkan produk kepada konsumen. Apabila keduanya berjalan dengan baik, maka hasil akhirnya adalah meningkatkan penjualan, loyalitas pelanggan, dan daya saing perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen arsitektur dan digital marketing tidak dapat dipisahkan dalam bisnis modern. Selanjutnya yaitu memasuki studi kasus. Sebagai contoh, saya akan menggunakan UMKM Kopi Nusantara. Awalnya, penjualan menurun karena promosi hanya dilakukan secara offline. Kemudian perusahaan memperbaiki sistem manajemen dengan membentuk tim pemasaran digital dan menetapkan target penjualan. Setelah itu dibuat akun TikTok dan Instagram yang aktif, mengunggah konten setiap hari, serta memberikan promo melalui Shopee. Hasilnya, jumlah pengikut media sosial akan meningkat dan interaksi pelanggan bertambah dan penjualan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perpaduan antara manajemen yang baik dan strategi digital marketing dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Berikutnya saya akan tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa manajemen arsitektur menjadi dasar sebelum perusahaan menerapkan digital marketing? Saya akan menjawab pertanyaan. Mengapa manajemen arsitektur menjadi dasar sebelum perusahaan menerapkan digital marketing? Manajemen arsitektur menjadi dasar karena mengatur strategi, struktur organisasi, pembagian tugas, dan sistem kerja perusahaan. Tanpa manajemen yang baik, strategi digital marketing tidak akan berjalan optimal
Misalnya, jika tidak ada tim yang bertanggung jawab membuat konten, mengelola media sosial, atau menganalisis hasil promosi, maka pemasaran digital akan berjalan tidak terarah dan sulit mencapai target perusahaan. Ini mau nanya ini ya. Ya. Digital marketing itu saja sebutkan penjualan perusahaan. Jelaskan alasan Anda. Baik, saya akan menjawab menjawab pertanyaannya. Apakah digital marketing saya sudah cukup untuk meningkatkan penjualan perusahaan? Jelaskan alasan Anda. Menurut saya belum tentu, karena digital marketing memang membantu menjangkau konsumen lebih luas. Tetapi keberhasilan penjualan juga dipengaruhi oleh kualitas produk, pelayanan, harga, serta sistem manajemen perusahaan. Jika produk tidak berkualitas atau pelayanan buruk, konsumen tetap tidak akan melakukan pembelian ulang meskipun promosi digital sangat menarik. Berikutnya yaitu kesimpulan presentasi saya itu sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa manajemen arsitektur merupakan fondasi yang mengatur jalannya organisasi, sedangkan digital marketing strategi merupakan cara perusahaan memasarkan produk di era digital. Konsep ini saling melengkapi. Manajemen yang baik akan membuat strategi pemasaran lebih efektif. Sementara pemasaran digital yang tepat akan membantu perusahaan menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan kedua konsep tersebut agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini yaitu berasal dari manajemen arsitektur dan digital marketing strategi yang diberikan oleh dosen serta didukung oleh buku manajemen karya Roberts dan Kotler, Chavez dan Launder. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.